Baik, masih bersama saya dan juga 3 orang narasumber saya yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan juga kita masih membahas mengenai evaluasi pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020. Baik, kembali akan berbincang-bincang. Tadi sudah ke Pak Rahmat, sangat menarik ya Pak ya, berbicara mengenai Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid. Baik, sekarang saya ke Ibu Rosnawati. Ibu, ini kan kalau tadi sudah dibahas mengenai tantangan sangat luar biasa nih. Pilkada dilakukan di tengah pandemi Covid. Nah, pasti ada support system nih. Apakah semacam ada rapid test atau apakah ada APD yang memang disediakan untuk pengawas pemilu khususnya di Kepulauan Riau, Ibu? Silakan. Baik, jadi ini memang supporting terkait dengan pemeriksaan kesehatan kepada jajaran kami adalah merupakan agenda prioritas dari Bawaslu. Karena kenapa? Kami ingin memastikan, mulai dari Bawaslu RI sampai Bawaslu Kabupaten Kota, ingin memastikan bahwa seluruh jajarannya sampai ke level TPS itu dalam melaksanakan tugasnya itu dalam kondisi sehat. Nah, artinya ini juga adalah merupakan salah satu jaminan kita atau salah satu penguatan kita kepada masyarakat untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat itu, bahwa penyelenggara yang bertugas itu dalam kondisi sehat sehingga tidak ada potensi penyebaran COVID-19 pada saat berinteraksi dengan masyarakat. Nah, sehingga memang pelaksanaan rapid test ini adalah merupakan hal yang prioritas. Jadi setiap tahapan, mulai dari tahapan coklit kemarin yang pasca lanjutan pilkada berikutnya yang sempat tertunda karena adanya COVID, semua jajaran kita laksanakan rapid test di 7 kabupaten kota yang tersebar di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Dan alhamdulillah setelah keluar hasilnya memang ada beberapa orang yang reaktif pada saat itu. Dan yang dinyatakan reaktif itu langsung kita lakukan penggantian PAW. Ya, karena itu tadi bahwa kita tidak ingin jajaran kita bertugas tapi ternyata berpotensi untuk menjadi penyebab terjadinya penyebaran COVID-19. Nah, sehingga ini juga adalah merupakan salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu RI bersama jajarannya untuk meyakinkan bahwa apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat bahwa ini akan berpotensi terhadap penyebaran COVID dengan adanya tahapan yang sedang berlangsung, ini mampu meminimalisir. Ya, minimal kekhawatiran itu untuk masyarakat terutama, ya meskipun memang di awal kami di penyelenggara juga ada sedikit kekhawatiran itu, tapi kemudian kita harus memastikan bahwa ketika kita harus menunggu kapan COVID ini berhenti, ya tentunya itu tidak ada kejelasan sampai kapan. Sehingga hal yang penting itu adalah prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang memang bisa meyakinkan kita bahwa pelaksanaan protokol kesehatan itu harus terlaksana dengan baik. Nah, termasuk juga salah satu upaya yang kami lakukan itu bahwa di semua kantor-kantor jajaran Bawaslu sampai ke Panwascam itu harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi kita harus memastikan dan kita melakukan supervisi monitoring bahwa memang semua kantor-kantor Panwascam pun itu menyediakan semua misalnya cuci tangan, hand sanitizer, masker itu juga kita lakukan, dan kita juga melakukan pembagian masker ke seluruh jajaran, termasuk salah satu program pemerintah provinsi juga pembagian 5.000 masker kemarin kita bersinergi dengan mereka 5 juta masker itu kita di seluruh jajaran kita 7 kabupaten kota melakukan hal yang sama ya, untuk membagikan kepada masyarakat dan memastikan bahwa dengan penerapan protokol kesehatan COVID yang disiplin dan ketat, maka insya Allah ini akan membantu pelaksanaan pilkada untuk berjalan secara lancar, aman dan damai dan tidak mengkhawatirkan masyarakat akibat terpaparnya COVID-19. Baik, terima kasih Ibu. Dan akhirnya memang sudah kita lihat bersama bahwa apa yang diinginkan memang sudah terlaksana ya Bu ya. Betul. Bisa terlaksana dengan damai, dengan mengikuti protokol kesehatan. Iya. Baik, sekarang saya ke Pak Zaini. Ini Bapak lebih lingkupnya ke Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi ya Pak ya? Baik Mbak. Kalau tadi sudah Ibu Rosna jelaskan mengenai dari penyelenggara dulu nih, yang lebih aware. Jadi memberikan contoh kepada masyarakat agar masyarakat juga tidak takut nih untuk datang ke TPS seperti itu. Jadi untuk SDM di jajaran Bawaslu Kota Tanjung Pinang sendiri seperti apa persiapannya? Iya,
Yang pertama, SDM kita ada di tingkat internal Bawaslu Kota Tanjung Pinang, kesekretariatan dan seluruh stafnya. Itu lebih kurang ada sekitar 20 orang. Dan kemudian ada jajaran pengawas kecamatan. Kalau komisionernya total ada 12 komisioner dari 4 kecamatan, masing-masing 3 kecamatan, masing-masing kecamatan 3 orang. Kemudian juga disupport dengan kesekretariatan beserta stafnya. Kemudian kita ada 18 pengawas kelurahan dan ada 444 pengawas TPS sekota Tanjung Pinang, karena kita ada 444 TPS Kota Tanjung Pinang. Yang pertama kita adalah memberikan edukasi terkait dengan regulasi, peraturan, perundangan, bagaimana fokus pengawasan kita dalam setiap tahapan, bagaimana strategi pengawasan kita. Tapi kemudian karena kita menghadapi dalam suasana pandemi COVID-19, kita juga memberikan edukasi, memberikan value dan nilai. Kita ini harus terdepan, memberikan contoh bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Makanya masker dan kemudian hand sanitizer, tadi juga sudah disampaikan di setiap kantor terdapat tempat mencuci tangan, itu menjadi komitmen kita. Khususnya di SDM Bawaslu Kota Tanjung Pinang, baik di tingkat kecamatan, pengawas kelurahan. Dan kemudian pada saat di TPS, salah satu fokus pengawasan bagi pengawas TPS kita adalah memastikan seluruh rangkaian proses pemungutan dan penghitungan suara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini memang menjadi komitmen kita semuanya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Zaini. Berarti memang komitmen bersama, harus ada komitmen bersama agar pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dengan semestinya ya Pak ya dan Ibu. Baik, saya kembali ke Pak Rahmat Bagja. Bapak, ini kalau kita berbicara mengenai pengawasan tentunya ada kerawanan Pak ya, kerawanan yaitu potensi sengketa nih. Biasanya kan setelah pilkada selalu ada sengketa nih Pak. Di masa pandemi sekarang apakah ada penurunan atau ada tren justru meningkat nih Pak untuk sengketa yang diajukan nih oleh peserta pemilu? Hasil, ya? Iya. Kalau sengketa hasil masih sama seperti dulu, naik sepertinya ya. Jadi walaupun tidak turun, tidak naik, hampir sama lah. Karena kan peserta kan ada, kalau dulu ada 270, sekarang 170 ya. Nah, jadi dapat kita sekarang ada 135 permohonan sengketa kepada 136 ya, permohonan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau dari Kepri itu ada 1 sengketa hasil pilgub dan 3 hasil pemilihan kabupaten dan kota ya. Iya. Batam termasuk. Batam, Bintan, Karimun. Batam, Lingga, Karimun, dan 1 Kepulauan Riau, 1 provinsi Kepulauan Riau. Jadi kalau dari sengketa naik atau turun kalau ini? Kalau di Riau nanti harus naik. Kalau di RI ya masih seperti itu dan akan naik. Akan tapi sekarang sudah ada pembacaan, sudah ada dismissal ya. Kita harapkan ya terserah Mahkamah Konstitusi. Tapi kita harapkan apapun sengketanya, masyarakat tidak ikut dalam pertarungan kompetisi di sengketa hasil. Siap. Ini sudah selesai prosesnya. Biar kita tunggu saja Mahkamah Konstitusi, tidak ada pergerakan-pergerakan masyarakat, apalagi yang kemudian nabrak protokol kesehatan. Misalnya sengketa MK menang, santai saja. Sekarang yang penting kalau gubernurnya terpilih, dilantik, mengerjakan tugasnya. Tidak usah kemudian ada arak-arakan, pawai. PR pertama dari semua kepala daerah adalah mengembalikan kegiatan ekonomi di seluruh kabupaten kota dan provinsi. Kenapa? Karena ini PR kita bersama. Dan juga penanganan COVID-19. Jadi PR pertama itu. Jadi tidak usah lagi nambah dengan arak-arakan, dengan pawai. Itu kemudian menambah beban dari teman-teman pemerintah daerah yang baru terpilih. Apalagi khususnya di Kepulauan Riau sini. Bulan Maret itu, bulan Maret-April memasuki bulan Ramadan. Sudah saatnya kita mengikuti pola Ramadan yang baik dan benar. Tidak terlalu banyak kita mengisolasi diri, tidak terlalu banyak bercampur baur.
sudah mulai menerapkan protokol COVID-19 pada saat buka puasa bersama, sudah mulai dihilangkan. Bila perlu hanya buka puasa online. Virtual ya Pak, secara virtual. Secara virtual. Dan tentu memikirkan teman-teman kita, tetangga kita yang kurang beruntung. Itu yang penting sekarang. Tidak usah pawai, biarkan sengketa hasil MK yang memutuskan. Nah, itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah diharapkan juga ya, dengan kita menyerahkan itu semua passion masyarakat itu beralih ke hal-hal yang produktif yang lain. Karena pemilihan sudah selesai, ini tinggal hanya penentuan masalah hukumnya saja. Baik, berarti kompetisi sudah selesai ya Pak ya? Kompetisi sudah diharapkan selesai. Semua masyarakat kembalilah ke rutinitas masing-masing. Betul, dengan protokol kesehatan. Kesehatan tentunya. Baik, sangat menarik. Terima kasih Pak Rahmat Bagja. Saya kembali ke Bu Rosnawati. Tadi Pak Rahmat Bagja juga sudah menjelaskan bahwa mungkin trennya itu masih sama ya Pak ya dengan sebelumnya. Nah, untuk lebih ke Kepri-nya seperti apa Bu? Apakah ada daerah mana saja mungkin pemirsa pengen tahu nih Bu? Kan tidak semuanya mengikuti ya Pak ya, jadi pengen tahu betul. Barangkali daerah mana saja sih yang mungkin ada mengajukan sengketa, silakan Ibu. Baik Mbak Novita, di sini juga mungkin sebelum masuk ke pertanyaan intinya, bahwa saya perlu menjelaskan bahwa kita sengketa ini ada dua Mbak. Siap. Ada sengketa proses dan ada sengketa hasil. Nah, untuk sengketa proses ini adalah salah satu sengketa yang terjadi pada masa proses tahapan berlangsung. Dan ini adalah merupakan murni kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan itu kalau sengketa proses. Sementara sengketa hasil inilah yang menjadi ranahnya MK, Mahkamah Konstitusi, yaitu memang sengketa yang terjadi pasca penetapan pasca rekapitulasi penghitungan suara. Nah, untuk sengketa proses, untuk kita di Provinsi Kepulauan Riau dari 7 kabupaten kota, kita ada 2 sengketa. Namun di sini juga perlu saya jelaskan bahwa sengketa ini juga ada 2 jenis. Ada sengketa antar peserta dengan penyelenggara dan ada sengketa antar peserta dengan peserta pemilihan. Nah, untuk di Kepri kita ada semua ini. Jadi untuk sengketa peserta dengan penyelenggara pemilihan itu kita ada di Kota Batam kemarin, di mana sengketa permohonan sengketa ini masuk pada tahapan pendaftaran calon perseorangan. Nah, sementara sengketa yang melibatkan peserta dengan peserta pemilihan itu ada di Kabupaten Bintan, tepatnya itu di Teluk Sebong. Nah, kenapa ini terjadi? Untuk yang sengketa cepat adalah karena adanya salah satu alat peraga kampanye atau baleho dari salah satu calon yang ditutupi oleh APK dari pasangan calon yang lain. Sehingga inilah kemudian yang menimbulkan sengketa dan kemudian dibawa ke ke Panwascam untuk diselesaikan. Dan alhamdulillah hasil mediasinya itu adalah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan sama-sama ingin memperbaiki pemasangan APK itu tadi. Nah, jadi ini untuk sengketa prosesnya Mbak. Kemudian untuk sengketa hasil, untuk kita wilayah Provinsi Kepulauan Riau, kita memang ada 4. Yang pertama adalah sengketa untuk gubernur yang memang diajukan oleh paslon 02. Kemudian untuk sengketa bupati dan wali kota itu ada di 3 kabupaten kota, yaitu di Batam, kemudian di Lingga dan Karimun. Nah, untuk pembacaan putusannya untuk gubernur ini masih tadi perjalanan kami ke sini masih berlangsung, sehingga kami belum mendapatkan informasi apakah lanjut atau dismissal. Nah, untuk kabupaten kota, untuk 3 kabupaten kota di Kepri, insya Allah besok Mbak Lupita untuk akan dibacakan untuk putusan apakah perkara yang masuk di MK ini lanjut atau sudah dihentikan setelah pembacaan putusan itu, atau tidak diterima karena sesuatu hal mungkin tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Baik, mungkin itu gambaran Ibu. sengketa proses dan sengketa hasil di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Bu Rosnawati sudah memberikan pencerahan nih untuk masyarakat Kepulauan Riau. Mungkin tidak semuanya mengikuti ya Pak ya proses-proses sampai dikira sudah selesai, ternyata masih ada lagi gitu kan. Baik, singkat saja Pak Zaini,
mungkin apakah ada temuan nih Pak untuk di Tanjung Pinang khususnya, apakah laporan temuan terkait mungkin money politik atau segalanya yang berkaitan dengan laporan-laporan khususnya di Bawaslu Kota Tanjung Pinang? Baik, yang pertama Mbak Lovita, Siap. kami di Bawaslu Kota Tanjung Pinang dengan seluruh badan ad hoc punya satu komitmen. Komitmennya adalah bahwa Tanjung Pinang tidak menyelenggarakan Pilwako, tapi kita bagaimana menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oleh karenanya kita akan berupaya melakukan upaya pencegahan secara maksimal. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kita kecil temuan dan laporan dibandingkan dengan pemilu 2019 maupun dengan pilkada sebelumnya. Kita hanya ada 2 temuan dan kemudian 1 laporan. 1 laporan sudah kami tindak lanjuti, yaitu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik badan ad hoc, sudah ditangani oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang setelah dilakukan proses klarifikasi dan penanganan pelanggaran ternyata tidak terbukti. Yang kedua adalah terkait dengan temuan. Nah, temuan ini adalah hasil aktif dari pengawasan Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Yang pertama terkait dengan netralitas ASN. Setelah kami lakukan penelusuran kepada pihak-pihak terkait, kemudian terbukti dugaan pelanggaran netralitas ASN, sudah kami rekomendasikan kepada Komisi ASN. Kemudian Komisi ASN juga sudah menurunkan rekomendasi kembalikan kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk ditindaklanjuti. Kemudian satu lagi adalah terkait dengan dugaan pelanggaran pidana, yaitu melanggar pasal 71 terkait dengan menggunakan kewenangan, program, dan fasilitas pemerintah. Sudah ditangani di Sentra Gakumdu sampai kepada pembahasan ketiga. Kemudian di pembahasan ketiga sudah dilanjutkan kepada tahap penyidikan di kepolisian. Dan kemudian hasil dari pembahasan ketiga dinilai tidak terpenuhi unsur pasal dari dugaan pelanggaran tersebut. Dan ini sudah diselesaikan di tingkat Sentra Gakumdu dan putusan juga sudah disampaikan kepada publik pada saat itu. Jadi kita hanya ada 2 temuan dan 1 laporan. Kalau di 2019 kita sampai dengan 15 temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Jadi perbandingannya cukup signifikan. Oleh karenanya ini komitmen kami melakukan pencegahan secara maksimal dan optimalisasi pengawasan sehingga kecil dugaan pelanggaran, dan itu alhamdulillah dapat kami rasakan dan agak sedikit santai. Memang menjadi komitmen kami sejak awal. Berarti bisa dikatakan menurun ya Pak ya, berarti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga berkat kerja sama seluruh pihak ya Pak ya? Kerja sama semua pihak.